Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang dasar-dasar pengertian ataupun seluk-beluk yang berkaitan dengan komunikasi politik. Apa itu komunikasi politik? Seperti kita ketahui bahwa politik dan komunikasi itu memiliki suatu irisan yang sangat sangat dekat, sangat relevan, dan sangat bukan substitusi, bukan bisa dikomparasi, tetapi bisa saling komplementer, saling melengkapi, bahkan saling berbalut. Bahkan politik itu tidak bisa dilepaskan dari komunikasi. Sebagian besar aspek dalam politik itu selalu dikaitkan dengan komunikasi. Pertama yang hembuskan itu tren dalam politik komunikasi seperti diungkapkan Kevin B. Gorsuch bahwa politik komunikasi politik itu kerap berfungsi sebagai metafor, ya kan? Kerap berfungsi sebagai economic background assumption dan kerap ditempatkan sebagai sebuah metode. Dan selain itu, komunikasi politik juga menjadi sebuah legacy of structuralism. Ini kan menunjukkan ada empat hal yang berkaitan dengan tren isu berkaitan dengan komunikasi komunikasi politik baik dari segi praktek maupun dari segi teori. Yang pertama adalah function of functional metaphor. Kita tahu bagaimana dalam komunikasi politik itu bisa kita menunjukkan metafora-metafora politik yang bermain. Itu menunjukkan bagaimana komunikasi itu memainkan faktor retorika. Retorika di situ itu dimainkan oleh para aktor-aktor politik, para pemimpin politik untuk bisa menunjukkan kemampuannya, untuk menunjukkan siapa dirinya, untuk memanfaatkan media itu kan kepada masyarakat. Jadi komunikasi itu komunikasi politik menjadi metafora-metafora, menjadi semacam upaya untuk mewarnai mewarnai diri, mewarnai politik itu sendiri. Tanpa komunikasi itu tidak ada meta-meta morapa, tidak ada personifikasi, tidak ada kiasan-kiasan yang indah dan unik. Karena itu dalam komunikasi politik itu bagaimana cara mengemas suatu pesan ataupun bisa memanipulasi suatu pesan untuk bisa mempengaruhi publik gitu kan. Itu adalah functional metaphor. Kemudian economic background assumption. Jadi asumsi-asumsi itu bermain di dalam komunikasi politik. Seperti apa itu asumsi-asumsinya? Jadi ekonomi itu program-program yang berkaitan dengan ekonomi itu tidak bisa berjalan tanpa adanya asumsi-asumsi yang dipermainkan. Itu tentunya bermain berbasis kepada data, bermain berbasis ke kepada proyeksi. Dan itu tentunya disampaikan dengan bahasa-bahasa yang meyakinkan, bahasa yang yang mampu menghipnotis dan lain sebagainya. Dan itu digaji di dalam komunikasi politik. Kemudian ada emphasis of method menjadi strategi. Jadi bagaimana suatu kemenangan kemenangan seseorang itu kan dalam pemilu, kemenangan seseorang dalam pemilu kada, pemilu wali kota, pemilu bupati itu tidak lepas dari metode. Strateginya itu seperti apa? Dan strategi yang paling dominan dan paling bermain itu adalah strategi komunikasi politik. Dan tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk membangun legacy of structuralism, di mana seorang pemimpin itu tidak ada artinya tanpa adanya legasi. Dan legasi itu bisa dimainkan dengan upaya untuk memasukkan pesan, memasukkan komunikasi dalam struktur-struktur birokrasi, dan itu untuk menjadi suatu penekanan top down, dari top ke top down, kemudian penekanan menjadi di penekanan untuk efektivitas mendapatkan suara, mendapatkan pengaruh dari bottom to up gitu. Jadi upaya tantangan-tantangan tersebut itulah menjadikan masyarakat gitu kan. Masyarakat bukan hanya sekedar representasi terwakili oleh kepentingan para elit politik, terwakili oleh para kepentingan pemimpin-pemimpin politiknya, tetapi bagaimana gitu kan. Bagaimana politik itu upaya membangun simbiosis mutualisme di dalam antara antara citizen, antara masyarakat dengan para pemimpinnya. Dengan demikian, apa itu komunikasi politik? Komunikasi politik itu lebih bersifat cross discipline study
overt communication and politics. Jadi dia ada multidisiplin di antara satu sisi adalah politik, satu sisi ada komunikasi. Tetapi lebih dari itu di dalam komunikasi politik itu ada permainan media digital, ada permainan retorika, ada permainan linguistik, ada permainan bahasa, juga memperhatikan faktor sosial, ada faktor sosiologi di situ, ada faktor psikologi masyarakat, psikologi sosial, dan bagaimana dan lain sebagainya. Dari ini merupakan suatu kajian yang bersifat transdisiplin. Transdisiplin ini juga menunjukkan bagaimana pemimpin tersebut, bagaimana pemimpin menggunakan gitu kan struktur dan fondasi yang di dalam politik itu dalam tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Jadi tujuan utama dari komunikasi politik adalah upaya untuk mempengaruhi upaya untuk mempengaruhi opini publik yang ada di masyarakat. Seorang pemimpin, dia sukses mendapatkan tingkat popularitas yang sangat tinggi dalam survei yang penuh kredibel, dalam dukungan dari masyarakat, maka dia adalah seorang pemimpin yang mampu menjalankan komunikasi politik dengan baik. Dan tentunya itu diperlukan oleh ahli, oleh pakar, ataupun speak doctor yang mengatur komunikasi politik para pemimpin tersebut. Kemudian saat ini kita tidak bisa lepas dalam penggunaan tren, yaitu berkaitan dengan sosial media, di mana di dalam sosial media ini sangat berpengaruh dalam perkembangan komunikasi politik. Seperti apa? Seperti yang diungkapkan di dalam video Mitra dan Job Metes, itu dalam kajiannya diungkapkan bahwa peran sosial media itu bertujuan untuk mempercepat engagement antara masyarakat dengan pemimpin politik ataupun masyarakat dengan dengan para ataupun masyarakat dengan para pemimpin politik pemerintahan maupun partai politik. Karena kalau kita mengandalkan engagement secara tradisional, maka kita harus bertemu kita harus bersalaman antara satu pemimpin dengan masyarakatnya, dan itu terutama seperti di Indonesia itu tidak akan efektif karena wilayahnya terlalu luas, kemudian jangkauannya juga terlalu jauh dan negaranya juga sangat besar. Dan karena itulah komunikasi politik dengan menggunakan media sosial itu digunakan untuk mengefektifkan dan digunakan untuk mempercepat dan digunakan untuk mengefisiensikan gitu kan komunikasi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi di media sosial itu bagaimana upaya 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 pendekatan pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin politik dengan berkaitan media yang dikaitkan dengan pemimpin politik yang dikaitkan dengan masyarakat itu dengan menggunakan media sosial, yaitu upaya bagaimana masyarakat itu melihat adanya kesenjangan antara undesired future state, jadi discrepancy appraisal, di mana upaya apa ya, upaya tujuan untuk bahwa media sosial itu bertujuan untuk menjangkau para pemimpin politik tersebut bisa mengajak masyarakat itu berpartisipasi. Jadi partisipasi ini Pak, the explicit participation goal must be active and against all the goal in the real way behavior situation. Jadi gimana media sosial itu mendorong partisipasi publik di dalam komunikasi politik. Dan itu bisa ditunjukkan bagaimana itu mereka ikut berkomentar, ikut sharing, ikut memberikan saran, ikut dalam pengawasan pemerintahan. Itu bisa dijalankan melalui media sosial. Selain itu, bagaimana seorang pemimpin politik itu juga melihat ataupun memahami tentang behavior situation. Jadi situasi masyarakat itu seperti apa di media sosial dan diketahui. Dan itu bagaimana juga para pemimpin politik itu melihat gitu kan cara melihat masyarakat sehingga mereka menunjukkan cara yang tepat untuk bersikap gitu kan bersikap dan kebijakan yang tepat untuk terutapkan dalam pemerintahan dan itu disosialisasikan dalam media sosial. Kemudian ini selanjutnya berkaitan dengan strategi komunikasi politik. Di dalam strategi komunikasi politik yang diungkapkan Catherine Domenech itu dalam kajiannya yang terbaru, ada beberapa 4 hal yang berkaitan dengan strategi. Yang pertama itu adalah target, kemudian ada evidence, kemudian ada upaya membangun reputasi, kemudian ada juga upaya mendekati suatu komunitas. Jadi pemimpin politik harus menggunakan target yang spesifik. Target spesifik itu adalah bagaimana sasaran apa yang seperti apa yang dia 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 apa namanya
yang dia kehendaki, sasarannya, targetnya itu siapa. Seperti media sosial digunakan oleh para pemimpin politik untuk menarget Gen Z dan milenial, sehingga Gen Z milenial misalnya suka menggunakan animasi, maka hadir-hadirnya animasi, campaign yang bersifat animasi, perform yang bersifat animasi itu menjadi suatu hal yang sangat dominan yang dilakukan oleh para pemimpin politik. Kemudian yang kemudian itu adalah berbasis eviden. Para netizen ataupun masyarakat itu selalu menginginkan adanya bukti, bukti, bukti realita atau kepemimpinan seperti apa, hasil kepemimpinan seperti apa yang dihasilkan. Tanpa eviden, publik tidak akan percaya. Karena itu, janji-janji politik ataupun kampanye politik itu lebih baik bersifat berbasis bukan hanya sekedar program, tetapi berbasis kepada eviden, fakta-fakta sebelum kepemimpinannya sebelumnya, atau apa yang sudah dia pernah dilakukan, masa lalunya, dan lain sebagainya itu menjadi hal yang sangat signifikan. Selain itu, dengan dalam strategi politik itu selalu membangun reputasi. Kenapa reputasi? Reputasi itu adalah inti dari bagaimana PR politik itu ikut bermain. Gimana gimana suatu suatu pemimpin itu tidak memiliki citra negatif yang terlalu dominan di media sosial. Bagaimana upaya membangun suatu citra positif itu terus-menerus dilakukan, ya kan, oleh pemimpin tersebut. Karena reputasi itu berkaitan dengan popularitas. Reputasi itu berkaitan dengan legasi yang akan dihasilkannya. Reputasi itu juga berkaitan dengan apa yang disebut dengan grand design, di mana dia memimpikan suatu kepemerintahan yang memiliki sustainability dalam kebijakan yang akan dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya dan lain sebagainya. Strategi komunikasi politik yang paling efektif itu melakukan pendekatan komunitas dengan berbasis kepada komunitas, misalnya ke komunitas pertanian, komunitas peternakan, kepada organisasi-organisasi tertentu yang lebih spesifik atau yang bisa lebih bersifat role model, lebih bersifat ketokohan, itu juga menjadi hal yang sangat efektif untuk memperluas pengaruhnya. Dan keempat strategi tersebut itu bisa diterapkan dalam iklan-iklan politik, dalam retorika yang digunakan kepada kepada masyarakat. Dan tentunya ya kan, ada juga itu kan penggunaan iklan atau retorika yang bisa bernada positif dengan ataupun bernada netral. Selain itu, strategi strategi positif yang lain sebagainya itu juga untuk mengcounter mengcounter isu-isu negatif yang ada. Bagaimana trennya digital politik communication selain penggunaan media sosial, tren digital politik itu kan hadir secara online, hadir dengan kehadiran internet itu. Jadi upaya upaya menghadirkan politik yang lebih dekat itu kan kepada masyarakat dengan, ya, kembali lagi tujuannya itu seperti diungkapkan oleh Boyke-Maker adalah politik engagement. Karena politik engagement itu menunjukkan bagaimana kesempatan seorang pemimpin itu untuk membangun membangun bukan hanya kedekatan dengan masyarakat, tetapi upaya untuk mempolarisasikan kebijakan dan strategi-strategi pemerintahannya untuk mesejahterakan masyarakat. Tanpa partisipasi di dalam komunikasi politik itu menjadi suatu hal yang ya, sangat 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 lemah bagaimana seorang pemimpin politik itu justru memperkuat memperkuat networkingnya itu dengan menggunakan kehadirannya di media sosial, karena politik itu sudah ada di genggaman, ya. Politik itu kan sudah ada di genggaman masyarakat, di mana politik itu sudah bukan hanya di ranah offline semata, tetapi sudah pada upaya meredefinisikan engagement dalam demokrasi itu dengan kehadiran di ranah politik, dengan membuat konten setiap hari, dengan membuat apa, dengan menyapa masyarakat melalui konten-konten di media sosial itu merupakan upaya membangun partisipasi, karena kan di situ ada pemerintah, warga bisa melakukan laporan di kolom komentar, ada tindakan, kemudian ada keluhan dan lain sebagainya, maka itu akan bisa ditangani lebih cepat. Saya kira itu merupakan penjelasan secara detail berkaitan dengan komunikasi politik dalam hal baik dengan strategi, baik dalam gerakan digital ini sebagai dasar-dasarnya. Karena itu komunikasi politik adalah upaya dari para pemimpin politik, baik dari partai politik ataupun dari pemerintah untuk bisa membangun komunikasi yang lebih terarah, komunikasi yang lebih
targetnya lebih spesifik. Dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan partisipasi publik. Dengan tujuan untuk apa? Dengan upaya meningkatkan popularitas. Tujuan lainnya itu apa? Dengan upaya untuk membangun legasi pemimpin tersebut kepada masyarakat. Tujuannya itu apa? Itu membangun engagement. Yang penting itu engagement antara antara pemimpin tersebut dengan masyarakat. Yang lain yang paling penting adalah bagaimana pemimpin tersebut itu membangun suatu eksistensi di dalam masyarakatnya sehingga dia pemimpin itu hadir hadir bukan hanya secara di ranah online tetapi hadir di dalam dalam kehidupan masyarakatnya. Saya kira demikian penjelasan saya tentang komunikasi politik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.